Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya mungkin singkat saja akan membicarakan tentang dari mana kami berpikir tentang karakter building. Ini adalah merupakan perjalanan Puncak Darussalam dari awal. Kami berpijak pada sebuah ayat dalam Al-Quran. Laqad mannallahu idh ba'atha fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi saya sampai detik ini saya terus mengkaji dan terus berpikir tentang ayat ini, sehingga ayat ini bagaimana menjadi sebuah program-program di Puncak Darussalam yang memberikan dampak yang qabluh itu fi dhalalin wa ba'du ala hudan min rabbihim. Yang pertama itu tilawah atau iqra. Ini mungkin bukan saatnya sekarang saya berbicara tentang ini. Yang kedua, ini wazakihim. Nah, inilah kemudian yuzakihim itu membersihkan apa dimandikan atau gimana. Nah, ini saya tazkiyah itu adalah tazkiyatun nafsi. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Dibersihkan dari keyakinan-keyakinan yang tidak benar dan dibersihkan dari akhlak-akhlak yang sayyi'ah. Di mana saya menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa konsepnya itu at-takhliyah wa tahliyah. Takhliyah artinya dibersihkan dari hal-hal yang kotor, wa tahliyah dan dihiasi dengan sifat-sifat yang indah. Dalam hal ini saya melalui beberapa tahap. Yang pertama dulu saya menggunakan al-akhlaq libanin. Jadi setiap ketua kamar diwajibkan membaca al-akhlaq libanin. Nah, karena itu adalah perintah itu hanya sebatas membaca, maka dampaknya mungkin kurang kelihatan, bukan ada hasilnya ya. Saya salah kalau mengatakan saya tidak ada hasilnya. Mungkin dampaknya kurang kelihatan. Nah, setelah itu saya mengundang Kemusleh. Dulu tidak sehebat sekarang ya, tidak seramai sekarang. Jadi masih saya bisa pesan setelah maghrib satu ini lowainya Profesor Toha ini. Saya undang ke sini setiap setengah bulan sekali. Setelah maghrib, sebentar aja. Yang penting bicara akhlak. Juga mungkin ya karena setengah bulan sekali, mungkin yang pertama hilang, ditanam lagi, mati lagi, mungkin begitu. Ya. Nah, setelah itu saya merubah dan sampai sekarang masih dibaca, yaitu teorinya Mukhtasar Ihya Ulumuddin, yaitu apa namanya? Mau'izatul Mu'minin. Ya, Mau'izatul Mu'minin. Dan itu tetap dibaca sampai detik ini. Ya, karena ya saya kurang tahu, ini ya tetap ada manfaatnya, tapi saya merasa kurang terasa. Nah, akhirnya saya menggunakan pendekatan itu, sistem manajemen. Jadi sudah saya tidak mau pegang apa kitabnya, yang jelas saya ingin mendapatkan sesuatu hasil. Kasus pertama adalah karena santri ini 24 jam bersama santri yang lain. Walaupun kelihatannya damai, setelah kami telusuri, ternyata ada di angka tadi itu. Ada sekitar 8, rata-rata 8 kali per bulan. Kalau
500, kalau 500 santri kali 8 1 bulan. Coba, itu banyak, itu banyak sekali. Lalu saya berpikir, gimana logikanya? Coba gini logikanya. Kalau sampean punya anak 2, ini yang tua-tua insya Allah bisa memahami ini. Punya 2 anak, 2 saja, 1 ibu 1 bapak, 2 anak. Bisa jamin enggak sampian dalam 1 minggu enggak tengkar sama sekali? Bisa enggak? Nah, ini adalah dunianya anak-anak itu. Memukul itu adalah dunianya anak-anak. Nah, hanya saja jangan sampai dunia ini menjadi karakter mereka. Paham ya? Jangan dunia ini jangan menjadi karakter mereka. Sehingga di sini kalau bagian anak SD, saya enggak pakai hadis. Jadi ustadz-ustadz itu pakai permen. Kalau jadi tadi ada understanding, ya mungkin pakai hadis dan Quran, itu untuk yang tua-tua. Yang anak-anak itu pakai permen. Kalau sudah anak dia tidak suka mukul temannya, ayo kita beli jajan. Nah, dia dapat hadiah. Oh, makanya anak-anak berbondong-bondong untuk tidak mukul temannya. Nah, ini. Nah, sekarang ada sampai di 0,1, itu menurut saya ini sudah cukup bagus. Walaupun menurut saya juga ini masih memungkinkan ditekan lagi sampai 0,0 sekian. Tapi kalau 0,0000 ini malaikat. Bukan manusia. Ini malaikat. Sudah tidak ada satupun pendidik di dunia ini mampu melakukan itu. Paham ya? Tidak akan mampu. Kalau sampai 0,00000, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi saya ini mohon maaf, program ke depan sekarang ini kami masih belum menemukan konsep yang jitu agar anak-anak itu tidak terbiasa mengatakan hal-hal yang buruk. Disuruh wirid terus. Sepertinya sulit. Sepertinya sulit ya. Kamu jangan ngomong apa-apa, langsung astagfirullah, 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 astagfirullah. Ini tak boleh ngomong apa-apa. Setelah itu langsung masuk sekolah. Tak boleh bilang sama teman-temannya. Juga tidak bisa. Ya kan? Maka gimana? Anak-anak terus diberikan diberikan gambaran, diberikan ini agar dia tidak terbiasa. Nah, maka ini sekarang masih ada di angka 16 rata-rata. Enggak, masih terus ini. Terus, insya Allah mudah-mudahan 1 atau 2 tahun ke depan kita bisa berada di angka 0 walaupun koma. Walaupun itu 0, sekian. Untuk tidak sama sekali saya pun tidak jamin. Saya pribadi pun tidak bisa. Jadi saya tidak akan mengajak teman-teman saya untuk 0 juga. Tapi insya Allah kalau sudah hati-hati, insya Allah sedikit. Insya Allah sedikit. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Kemudian studi kasusnya, dulu dari Ustadz. Saya ceritakan Ustadz dulu. Ada Ustadz kok bagus ini, hasilnya gimana Ustadz? Kamu itu bina anak-anaknya ini kok bagus, saya ingin tahu. Lalu Ustadznya bilang, Pak Kiai, saya tak kasih punishment. Punishmentnya apa? Saya tak cubit, tapi tidak sakit Pak Kiai. Ini untuk membenarkan cubitannya itu. Katanya tidak sakit. Oh iya, bagus. Bagaimanapun saya apresiasi atas keberhasilan kamu. Tapi saya ingin tahu dulu. Coba sini, tersenyumlah kamu sama saya. Senyumlah Ustadz. Ya kan? Senyum. Setelah senyum, waduh, ternyata senyum kamu itu manis. Dengan senyum kamu itu, insya Allah bisa kamu membawa anak-anak kita ke jalan Allah. Ya kan? Jangan dengan cubitanmu. Kalau cobalah di situ aja. Jangan pakai cubit, tapi pakai senyum kamu itu. Senyum kamu ternyata manis. Ya. Azan. Sebentar.
Saya teruskan lagi sedikit, tinggal sedikit. Kemudian kasus juga di sini dulu ada 2 santri. Ini sepertinya memang entah terbawa ada kerasukan apa atau gimana, dia kalau ndak mukul temennya kok mungkin gatal dia. Jadi ini 2 anak ini, satu pesantren ini 2 anak. Kemudian kami rapat khusus untuk 2 anak ini, gimana cara nangani. Akhirnya kami itu gantian, tim gantian untuk mendekati anak seperti tadi itu, duduk dia dirangkul gini toh, dirangkul kadang-kala sambil makan-makan. Dia itu kemudian terus gini, tidak boleh dimarahi, tidak boleh diginikan, itu tidak boleh. Hanya dikasih tadi itu, dikasih penguatan, dikasih harapan, pemahaman dan seterusnya. Dan contohkan, jangan sambil marah-marah. Kalau sambil nanti malah niru, ya kan? Walaupun keluar ini dari baik, tapi ekspresinya jelek, maka nanti hasilnya jelek juga. Makanya senyum, ini anak baik nih. Jangan kemudian, wah nakal kamu, mau jadi apa nanti, jadi setan kamu. Wah bukan. Kalau ada nakal, nak, coba perbaiki akhlak kamu. Insya Allah suatu saat nanti kamu akan jadi pemimpin yang hebat. Gini, bukan malah nanti orang itu jadi setan, bukan. Jadi anak ini 2 bulan dilakukan pendekatan, alhamdulillah sekarang hampir 0, hampir ya. Ini karena kebawa dari jiwanya anak ini, memang mungkin ada jiwa-jiwa tidak ngerti saya. Tapi insya Allah sekarang itu hampir 0. Saya sering selama saya datang itu 0 selalu, 0 anaknya itu. Tidak pernah mukul temannya, kesal tapi lah. Kalau bercanda masih, bercanda. Wah kamu ini gimana ya kan? Sambil dikejar lah, sambil ketawa-ketawa dipukul dari belakang. Masih kalau kayak gitu. Nah, kemudian kenapa sih kok enggak pakai punishment? Tidakkah di dalam Al-Qur'an itu wadribuhun, istri dipukul, dan di dalam hadis itu ada anak kalau meninggalkan sholat 10 tahun dipukul, ya kan? Itu hanya diambil bahasa pukulnya saja. Yang dipukul tuh istri, anak. 10 tahun. Kenapa kok 10 tahun? Ini bukan hanya masalah angka 10-nya. Tapi harus proses dari awal. Itu mulai dari angka 7. 7 tahun dia sudah mulai disuruh, diinikan, dilus-lus dan seterusnya. 3 tahun. Jadi 3 tahun ini kalau sudah tidak mempan, pukul. Ini pun ulama masih melihat. Kalau dipukul itu sekiranya manfaat. Kalau dipukul itu malah tambah parah, tidak boleh dipukul. Nah ini. Jadi saya menyimpulkan, kalau memang dipukulnya untuk memenuhi kebutuhan memukul ini yang sulit, apalagi diflorkan kepada semua orang. Ada sebagian dia marah ya kan, pukullah. Dia bukan karena ingin mendidik, tapi dia karena emosi. Saya teringat dengan kisahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dia menjilid seseorang, lalu dia meludahi. Sayyidina Umar diludahi, gimana? Sayyidina Umar tidak berani mukul lagi, langsung diserahkan, ini kamu saja yang mukul. Kenapa sih Amirul Mukminin kok tidak berani mukul? Saya takut lebih, nanti saya dituntut di hadapan Allah. Paham ya? Nah tuntutnya ini yang saya takuti, paham ya? Inilah yang tanggung jawab kami itu. Kalaupun saya dituntut karena tidak mukul, karena kasihan, saya akan jawab, Nabi tidak pernah mukul. Dan Nabi itu adalah pendidik terbaik. Nabi itu tidak pernah mukul. Ada hadisnya itu. Iya, tidak pernah mukul Nabi itu. Yang suka mukul itu, nah tidak tahulah. Ya pokoknya Nabi tidak pernah mukul lagi itu aja ya. Nah, saya takut saya nanti malah salah nanti jawabnya ya. Ini mungkin seluk-beluk dari perjalanan karakter building di Puncak Darussalam. Tentu karena waktunya ini masih 2 tahun, ini masih sangat bayi masih. Menurut Profesor Ali Aziz, insya Allah ini baru akan sedikit matang. Ini kalau sudah 5 tahun. Ini menurut Profesor Ali Aziz, guru besar Winsa. Ya, beliau yang datang sini untuk memberikan pemantapan kepada kita semua ketika mau launching karakter building ini. Jadi menurut beliau adalah
mungkin agak mateng, bukan mateng ini, agak mateng itu 5 tahun. Jadi ini oleh karena itu kami terus ingin menguatkan perjuangan kami ini dengan mendatangkan profesor-profesor, dan kami akan catat komitmen ini. Insya Allah nanti akan ada prasasti masuk Puncak Darussalam, akan ada tugu lah besar yang di situ tertuliskan. Nah, ya kan, ini dari mana ini? Hasil PDGS 2025. Nah, ini hasilnya insya Allah nanti para profesor-profesor ini mudah-mudahan saya bisa ngundang lagi dan datang ke sini. Wah, sudah betul-betul berubah Pak Kiai, ya kan? Nah, ini harapannya seperti itu. Artinya sehingga ilmu dari beliau ini tidak ngambang terbawa angin. Kami simpan dalam hati saya akan catat dalam sebuah prasasti, dan kami akan perjuangkan setiap hari. Insya Allah. Kami hanya berserah diri kepada Allah. Kami hanyalah hamba-hamba yang tidak punya kuasa apa-apa. Ini saja mungkin dari saya. Dan saya mohon maaf ya, karena saya ada sedikit masalah dengan pinggang saya. Jadi ya ada sedikit masalah, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tidak berani.